صفا كأنهم بنيان مرصوص. Sungguhnya Allah dalam ayat yang keempat surat Shaf ini memberi penegasan kepada kita tentang bagaimana Allah sangat mencintai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi. Sungguhnya Allah sangat menyukai, mencintai ya. Mencintai orang-orang yang berperang di jalannya, yang berperangnya nggak hanya sekedar berperang, tapi berperang kanahum bunyanum marsus. Kenapa ini dipentingkan? Kenapa? Karena ada orang yang berperang tapi nggak seperti bunyanum marsus. Pertama, ada orang yang nggak berperang, itu jelas ya. Bahkan yang berperang pun masih dapat kriteria tuh. Jadi Allah memberi penegasan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang. Pertama, mencintai. Kalau Allah mencintai berarti menganjurkan untuk dicintai toh. Saya ulangi, kalau Allah mencintai satu jenis manusia, berarti sesungguhnya Allah sedang mengatakan atau berfirman, aku menyukai, maka aku menyuruh kamu untuk begitu. Kalau kamu memang mau tak sukai, kan gitu. Kalau ada seorang gadis yang ngomong, aku suka sama laki-laki yang begini. Atau seorang laki-laki ngomong, aku suka sama gadis yang begini. Jadi kalau kita sedang mengejar dia, kita kan akan memenuhi kriteria cintanya itu. Itu kalau kita ngejar gitu ya. Maka ketika Allah, innallah yuhibbu, Allah mencintai, berarti Allah sedang menunjukkan kriteria orang yang dicintai. Saya ulangi, berarti Allah sedang menunjukkan kriteria orang yang dicintai. Itu. Nah, tugas kita ketika kita membaca ayat kayak gitu, itu adalah how to fulfill, how to be match. Gitu loh. Bagaimana memenuhi atau bagaimana kita itu temu, how to meet ya dengan that requirement, dengan persyaratan itu. Itu terpenting. Kalau ternyata persyaratannya, yakni pertama, yuqatiluna fi sabilihi, orang yang berjihad di jalan Allah, maka mau tidak mau, kita orang beriman itu adalah orang-orang yang harus siap berjihad di jalan Allah. Oh. Kenapa yang dipanggil ayat kedua apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ini hanya bahasan orang-orang beriman. Hanya bahasan orang-orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Pertama kemarin, kenapa kamu hanya ngomong saja, tidak ada perilaku baiknya, ngomong tak. NATO, not action, talk only. Tapi kalau NATO sekarang itu malah makin rusak. Yang ngomong tentang, wih penjajahan Rusia ini. Tapi ketika dia sendiri melakukan hancur-hancuran tanpa alasan, menghancurkan Libya, menghancurkan Suriah, macam-macam. Gak ngaca itu. Nah ini sampean dan jangan kayak NATO yang itu ya. Kalau NATO itu jelas-jelas mereka melakukan standar ganda. Ya. Mereka, nah sampean orang-orang munafik itu begitu juga. Dalam ayat ini sampaikan, orang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kan gitu. Lalu ayat yang keempat ini disebutkan bahwa masih orang-orang beriman. Ciri orang yang dicintai Allah adalah yuqatiluna fi sabilihi. Orang yang berjihad di jalan Allah, itu yang pertama sudah. Kalau kemarin dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr kemarin ya. Sebelum surat Al-Hasyr ya. Ya. Al-Mumtahanah. Lalu sebelum surat Al-Mumtahanah surat apa? Al-Hasyr juga disebutkan.
Lalu kemarin dalam surat As-Saff, lalu dalam surat At-Taubah, nanti dalam surat As-Saff ayat yang selanjutnya tentang alladzina amanun. Itu bagaimana orang-orang beriman itu satu di antara ciri orang yang mau berdagang atau janji sama Allah itu adalah tujahiduna fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Sekarang zaman dan saya ini gimana? Itu ya. Makanya setiap kajian saya ajak untuk refleksi terhadap diri, bukan untuk melihat orang lain. Jadi itu pertama, yuqatilu nafi sabilihi. Sekarang ini jihad kita adalah bagaimana agar orang-orang ini gak kelimpungan cari minyak goreng. Lah iya tah. Gak usah nyalahkan sana sini, wes. Urusannya nanti di hadapan Allah itu masing-masing gitu ya. Misalnya ada yang nimbun minyak goreng, ya urusannya dia nanti sama Allah, wes. Ada yang bikin kebijakan yang pelin-pelan tak karuan, urusannya dia sama Allah, wes. Sekarang urusan kita adalah bagaimana membantu sesama yang tidak punya minyak goreng, wes itu aja. Jadi jihad kita di situ. Gimana itu yang punya warung-warung Madiun itu, biar gorengannya tetap bisa digoreng. Ini kalau minyak goreng mahal terus, lu bukan hanya sampean loh. Besok tanggal 27 itu kami mau mengadakan bakti sosial. Ini salah satu jihad kami. Bakti sosial di Probolinggo, tepatnya di Kraksaan. Itu nanti juga membagikan sembako. Jadi paket kupon yang kita bagikan insya Allah antara 500 sampai 600 orang. Ada kita pengobatan gratis, kita ada ya bawa dokter juga ya, dengan obat-obatan. Nah, di saat BPJS mahal dan lain-lain gini nih ya toh, ada orang mati hanya karena disuruh foto KTP biar punya kartu BCC, BCSS itu ada, ya. Maka kita ada baksos besok itu kita ngadain pengobatan gratis dengan cara medis, maksudnya dengan bawa dokter dan sebagainya, perawat, bidan segala macam. Lalu pengobatan alternatif, kita bawa tim bekam laki perempuan kita bawa. Lalu juga ben motone bisa lihat kita bawa pembagian kacamata baca gratis bersama dengan pemeriksaan mata. Lalu yang keempat kita juga lihat kayak gini nih jihad kita membagikan sembako ratusan paket nanti. Isinya juga minyak goreng, sembako dan lain sebagainya. Besok insya Allah tanggal 27 di Probolinggo Kraksaan. Nah, ini termasuk jihad kita sudah. Daripada cuma nyinyir di medsos, wah dasar ini dasar biar itu urusannya dia sama malaikat mungkar nakir nanti, biar urusan mereka itu sama Allah nanti. Allah mau beri kemanapun mereka. Kita sekarang jihad kita apa? Jihad konkret kita apa? Ya, itu caranya. SMA di situ. Jadi dalam menyauti ayat-ayat jihad itu seperti itu. Sekarang ini. Ya. Innallaha yuhibbu yuqatiluna fi sabilihi. Dan tidak hanya yuqatiluna fi sabilihi, tapi juga yuqatiluna dengan cara soffan, dalam aturan yang rapi, dalam satu sistem yang kokoh, ka'annahum bunyanun marsus. Jadi satu sistem yang kokoh. Kalau berjuang atau perang tetapi silik benji karpet dewe gerak dewe yang enggak jadi, nggak bisa. Misalnya ya, kayak dulu ya, kemenangan Amerika di Irak, kemenangan Amerika di Irak ya, atau di Libya, atau mana itu. Kayak kemenangan Amerika di Irak, itu caranya itu dengan cara apa? Memotong rantai komando, menghancurkan
instalasi komunikasi. Pertama itu yang paling utama dibom semua sama orang Amerika itu ya. Kira itu dihancurkan. Pokoknya tower-tower kemudian satelit dimatiin, sebelumnya ada no fly zone baik di north maupun di south. Itu sehingga rantai komando dari para jenderalnya itu nggak nyampe ke para kolonel, ke para letkol, ke para apalagi sampai kopral. Sehingga yang kopral-kopral ini bingung, kita ini mau ngapain, mau gerak kemana ya, akhirnya berbondong-bondong nyerah. Lah kalau kita sebagai umat Islam di dalam jihad fisabilillah, baik jihad sosial, jihad pendidikan, jihad lingkungan, ini kemudian ndak dalam satu derap langkah silih genje karpe dewe-dewe, sing kono kepingin ngene, sing kene kepingin ngono. Iya toh? Yes, jangan harap ada progres dan kemajuan, ndak bisa. Tetap harus satu tekad, satu komando, satu tujuan. Saya ndak percaya dengan ikhtilafi ummati rahmah. Antap di umat itu rahmah, ndak percaya saya. Iya. Kalau perbedaan pendapat dalam konteks diskusi, percaya saya. Kalau orangnya memang yang dituju adalah persatuan dan kesatuan. Tapi kalau yang dituju adalah menangi dewe-dewe, menango aku kalau kowe, ya wis. Tidak ada, itu bahkan jadi fitnah. Ya, perbedaan menjadi fitnah. Perbedaan yang menjadi rahmah itu adalah perbedaan yang saling merasa salah, saling membenarkan yang lain. Kulo sing salah, sampean sing bener. Itu Abu Bakar dan Umar ketika berbeda pendapat. Yang begitu yang rahmah. Tapi sekarang kan enggak. Perbedaan mazhab bacaan teman-teman. Apalagi kalau sudah perbedaan organisasi, perbedaan, waduh. Kalau enggak, kita libas. Nah, apanya yang dilibas itu loh apanya. Wong podo-podo nyembah Allah, podo-podo sekolah temat ngulon. Hajine yang nang Mekah, orang nang endi? Hajine nang di hajine. Lah iya. Wong podo-podo minta rezeki, minta hujannya kepada Allah, ndak minta yang aneh-aneh. Nah ini kok ngajak minta kepada empuh kono. Nah ini yang akhirnya selikinji. Ya. Jadi bunyanum marsus ya, fun tata rapi itu menjadi syarat, tidak hanya berjuang. Kalau sekedar berjuang tapi selikinji ya jadinya apa? Banyak. Jadi ada satu kisah di mana orang saat perang ini di masa Nabi perang, terus cukup ada setelah perang itu ada yang mati. Nah, orang semua mengatakan bahwa si A ini yang mati ini wis pasti masuk surga. Tadi terlihat itu luar biasa, dia maju duluan. Pemberani semacam-macam. Semua orang mengatakan dia masuk surga. Ternyata sama Rasulullah, oh enggak, dia di neraka. Kaget para sahabat. Kenapa ya Rasul? Karena dia tadi maju itu dengan niat ingin pandang hebat, ingin sanjung, dipuji dan dikagumi. Jadi dia mati dalam keadaan riya, mati neraka. Padahal dia sudah berjuang di jalan Allah. Jadi jalan Allah bukan hanya berjuang, apalagi sekarang. Siapa yang bisa memberi jaminan bahwa kita tidak riya? Kadang ini pokoknya ini dalil sing tak sampaikan ini pasti benar, singkat ini mesti salah. Kan ada itu yang sekarang lagi seneng begitu ngomongnya. Siapa dia sehingga kemudian berani ngomong gitu? Ya toh? Wong yang deket sama Nabi, bahkan diajarin Nabi langsung aja masih punya kesempatan keliru. Lah ini kok 1500 tahun yang kemudian mengatakan, wih pasti benar, yang enggak gini mesti keliru. Nah, ya kayak gini kemudian menjadi tidak teratur. Yang kedua, ketika tidak sopan
tidak dalam barisan yang teratur rapi. Ini jangannya diartikan PBB baris berbaris ya. Tapi dalam komando, tidak begitu. Lihat, satu di antara kekalahan terbesar Rasulullah bersama pasukan adalah ketika perang Uhud. Itu banyak sekali sahabat Nabi yang gugur di medan perang. Apa? Karena di satu komando. Kamu unit ini, tolong batalion ini tetap jaga di titik koordinat ini, jangan kemana-mana. Kamu yang kompi ini, kompi senapan tetap di sini, ada di sini, kamu awasi itu. Itu waktu itu kan tim pemanah, kamu di sini. Kamu kalau artileri kamu di sini, kamu kavaleri di sini, yang infanteri di sini. Itu sudah diatur sama Rasulullah. Jadi lembah Uhud itu dikepung betul. Akhirnya kalah pasukan kafir. Tapi sudah dibilang jangan kemana-mana sebelum tak cinta. Posmu masing-masing. Itu Rasulullah. Jelas. Begitu orang kafir lari tunggang langgang, meninggalkan tendanya, emasnya, ya, kudanya, ontanya, itu kan harta benda luar biasa banyak. Kalau sekarang gitu ya mungkin ya bos uang macam-macam lah, mobil apa segala macam mewah-mewah itu di kampung itu tinggalkan betul, lari tunggang langgang. Nah, yang suruh jaga di sana tadi ngelihat banyak itu, ada Alphard, ada Lamborghini, ada itu ada motor ini sebagainya, kelihatan kan rumah orang kaya ini, waduh ini. Nah, sebagian di antara mereka mulai digoda setan, yang cuma lihat-lihat aja kok, enggak ngambil, saya cuma ingin ngecek aja. Tapi dengan cek itu lalu meninggalkan posnya. Awal setan begitu, cuma lihat saja. Jangan, udah perintah Rasul, jangan kok, larang kok. Enggak, cuma sebentar aja kok, ngelihat aja. Akhirnya setelah ngelihat, ya ngesai toh. Ya, menuso kok. Nah, benar begitu posnya ditinggalkan, di pihak musuh ternyata lari, tadi benar lari, tapi dari kejauhan mereka kemudian melihat. Karena bagaimana mencari celah agar bisa mengalahkan, memukul balik orang muslim. Benar. Jadi di pihak musuh ada namanya Khalid bin Walid. Itu panglima hebatnya orang kafir itu. Melihat orang-orang yang ada di atas puncak gunung tim pemanah ini turun ke lembah untuk berebut harta tadi, dia ambil itu sebagai satu peluang. Yang ngambil posisi yang ditinggalkan oleh umat Islam tadi, lalu memerintahkan pasukan pemanah, tombak dan sebagainya untuk menghujani pasukan muslim yang ada di lembah gantian. Hancur pasukan muslim, puluhan meninggal. Itu. Jadi akhirnya kalah, dalam konteks perang itu hampir kalah. Ya. Nah, dalam kekalahan itu bisa diambil pelajaran. Kenapa? Kalau umat Islam tidak satu komando, itu kan tadi perbedaan pendapat tuh. Itu yang sama anggap fitnah. Ya, sekarang kan kayak gitu umat Islam. Iya toh, umat Islam kayak gitu. Tak ada saling membantu, lokal banget itu umat Islam itu akhirnya. Nanti kalau umat Islam di desa A kelaparan, umat Islam di desa B ya diem, bukan desa kita. Itu akhirnya. Umat Islam di provinsi A kelaparan atau kena bencana, yang penting desa kita enggak, kita ini harus kearifan lokal gitu. Akhirnya nanti juga begitu, makin besar kalau misalnya di Malaysia nah, apa karena kita di Indonesia itu kotak-kotak gitu. Ketika misalnya di sini aman, nggak ada apa-apa, terus di Malaysia hal yang sama Belanda, ya kayak gini yang kemudian nggak fun itu. Itu tetangga kita sakit, ya itu hanya disebut annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang kokoh. Artinya Islam ini disebut kal jasadil
wahid apa? Seperti satu tubuh. Kalbunyan seperti satu bangunan. Jadi tidak bisa atap kemudian enak-enakan. Aku enak di atas. Terus maksudnya tiang marah-marah gitu. Kamu tuh enak di atasku, aku yang nahan. Gitu misalnya. Terus jawab sama atap. Oh, raimu. Kamu bisa kokoh itu karena nggak kena hujan, nggak kepanasan. Aku ini yang kehujanan, kepanasan tiap hari melindungi kamu kokoh. Repot sudah kalau berantem gitu. Iya kan? Kalau mau marah-marah semua. Itu yang paling enak, yang paling adem itu fondasi itu. Nggak kena apa-apa. Raimu. Nah, kalau saya kemudian lepas gini apa nggak hancur semua kalian? Nah, ini kalau sudah begitu tuh loh. Terus yang satunya, nah itu pintu itu, buka nutup, untuk apa ya itu? Loh, lah kamu kalau nggak ada aku, gimana kamu? Keamananmu dan seterusnya. Kalau sudah begitu, enggak ketemu tuh loh. Jadi perbedaan tadi itu boleh dan benar jika perbedaan itu adalah sesuai dengan tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Umat Islam yang bagian dakwah, monggo. Umat Islam kelompok yang bagian pendidikan, monggo. Umat Islam yang bagian wirid, monggo. Umat Islam yang bagian ini, monggo. Tetapi dalam satu komando, nggak dewe-dewe. Yang paling apik wiritan tok. Yo kelompok ini yang paling bagus. Kelompok lain itu apa itu? Oh, yang satu, yang paling bagus kelompok itu ya sosial gini nih terus. Tapi gak tahu wiritan. Ya, yang satu lagi, yang bagian apa? Dakwah terus kemana-mana. Ya gini ini Rasulullah dulu. Nah terus sing ngurus sosial sopo, sing ngurus mbah-mbah jumpo sopo, sing ngurus pendidikan sopo. Kayak gini yang selegenje nggak bunyanu marsus. Kalau bunyanu marsus silakan dalam tugas pokok fungsinya, tapi dalam satu komando, dalam satu strategic planning yang sistematis. Tadi tujuan goalnya jelas. Kalau tujuannya bedo-bedo dewe-dewe, akhirnya gampang dipecah belah, gampang dihancurkan. Makanya Rasulullah pernah bersabda, nanti umatku itu akan menjadi makanan yang direbutkan seperti serigala tuh ya. Atau sahabat ngapain ya? Apakah saat itu umat Islam ini justru makin banyak, tapi mereka seperti buih di atas lautan. Apa? Banyak tapi gampang diombang-ambingkan ombak. Jadi kalau mau harus satu tekad, satu komando, satu tujuan. Ya, silakan berbeda dalam fungsi dengan kemampuan dan fungsi masing-masing, tapi satu komando, nggak saling menghina, saling mencat, malah apalagi saling menyerang. Itu fitnah, bukan rahmah kalau kayak gitu. Apa kajianmu itu nggak sesuai dengan mazhabku? Jangan ada kajian. Ini apa ini? Apa kayak gitu itu? Ya kan? Ya sudah, yang namanya katanya perbedaan pendapat, katanya moderasi. Nanti kalau ada yang beda mazhab aja udah dilarang-larang, diusir-usir. Ini kan berarti nggak moderat. Ya, jadi ayo benar-benar kalbunyanun marsus. Seperti bangunan yang kokoh, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai gitu. Kemarin SPM Tabanan itu diwakili Pak Jo itu hadir dalam sebuah pertemuan di Kemenak Tabanan. Ada satu hal yang menarik dan positif menurut saya. Ketika SPM Alak baru menjadi anggota forum itu, satu sambutan dari anggota adalah, ya, selamat datang di forum. Dan sekarang bukan lagi waktunya bersaing, tapi waktunya bersanding, saling membantu, saling menghormati. That's good. That statement is wonderful. Itu yang diharapkan. Jadi nggak ada saingan apa segala macam. Saling. Padahal sudah jelas itu dan mazhab, ada perbedaan firqah, tapi dalam satu minimal ya, sebelum kalaupun belum satu komando itu minimal satu arah pemikiran.
Sehingga bisa bekerja sama, nggak saling fitnah, saling ini, saling kasak kusuk. Ini apa ini? Sudah waktunya dulur-dulur muslim itu meskipun berbeda, tetapi dalam satu frame yang sama liillah li kalimatillah. Ya. Wa idza qala Musa liqaumi ya qaumi lima tu'dzunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum. Bahkan Rasul Musa pun ketika orang Bani Israel sudah diselamatkan dari kekejaman Fir'aun dan berhasil melewati Laut Merah, tetapi bahkan ketika sudah ada di tanah yang dijanjikan, promised land, mereka loh masih nakal orang Bani Israel itu. Masih suka menyakiti hati Rasulullah. Disuruh perintah, tak tinggal 40 hari ya ke Gunung Tursina. Jangan aneh-aneh, tetap menyembah Allah, jangan menyekutukan. Bikin sapi. Katanya untuk wasilah. Nah, ya menyakiti hati Nabi. Padahal kamu tahu bahwa aku adalah Rasulullah. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Kalau mereka sudah mulai berpaling, maka Allah akan malah memalingkan hati mereka dari kebenaran. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang fasik. Ya, itu paparan dari ayat 4 dan 5. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Silakan. Ada pertanyaan? Apa-apa untuk menajamkan pembahasan kita. Ada pertanyaan, silakan, jangan malu ya. Ya, Anda harus dalam topik. Kalau ada pertanyaan lain, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Kita segera ngantuk bareng. Bukan, olahraga bareng ya, olahraga. Jangan ngantuk pagi-pagi, rezekinya colayap kata orang. Ya, habis ini olahraga, jaga kesehatan. Karena apa? Sepekan lagi. Sepekan ya? Ramadan sepekan ya? Ramadan tanggal berapa sih? 2 apa 4? Tanggal 2. Insya Allah Muhammadiyah tanggal 2 guys yang diumumkan. Kok Muhammadiyah? Ini firqoh lagi nih. Loh, buatan. Karena yang sudah mengumumkan itu, Lek. Ya bukan Muhammad. Gak usah Muhammadiyah atau NU. Kita ini di apa? Islam itu sebenarnya ada metode ru'yah, ada metode hisab. Nah, ini sebenarnya kan sudah sangat canggih ya. Orang ada meteor yang mau jatuh ke bumi 10 tahun lagi, 1 tahun lagi itu loh, sudah tahu kita jam berapa, jatuh di mana, koordinatnya mana, itu sudah jelas itu. Jadi kita harusnya udah tahu. Saya itu bertetangga. Kalau itu tentang teknologi ya. Nah, teknologi kita udah punya satelit, harusnya tahu lah. Gak usah pakai nunggu malam sebelumnya ini. Aduh, repot jadinya. Kasihan rakyat. Nah, kalau itu teknologi, jelas kita sudah bisa menentukan harusnya jauh-jauh sebelumnya. Yang kedua, saya itu bertetangga dengan Hindu. Saya punya tetangga namanya Bunyoman. Itu ya. Jadi di sini itu tiap bulan itu namanya Tilem sama Purnama ya. Tilem sama Purnama. Itu mereka tuh tahu. Besok itu kapan Tilem, kapan Purnama itu tahu. Artinya dia juga tahu kapan tanggal satunya loh. Dan pasti tidak pernah salah dan tidak ada perbedaan pendapat, juga nggak pernah pakai sidang isbat. Mereka itu tahu betul. Jadi kapan nyepi, kapan galungan kuningan itu tahu betul. Apa kita tanya aja sama Bunyoman ya, kapan kira-kira 1 Ramadan itu ya. Kayaknya pas itu.
Kalau tanya Bu Nyoman kapan satu Ramadan, kapan satu Syawal itu kayaknya pas itu. Kayak yang dijawab Pak Jo tadi. Jadi benar itu. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya itu kita udah bisa harusnya. Ya memang di masa Rasulullah itu ada metode ru'ya, ada metode hisab ya toh. Ru'ya itu dengan cara melihat, nginceng, hisab dengan cara menghitung. Dua-duanya diperbolehkan. Nah, kalau untuk kepastian umat ini biar enggak, kan ini menyangkut jadwal mudik. Jadwal mudik kalau belum pasti kan enak. Kalau yang disampaikan Pak Jo tadi kan enak, sudah pasti. Ya, tanggal sekian, nah, kan enak. Jadi kita ngatur jadwal mudiknya, jadwal apa itu lebih enak. Dan itu juga hampir dipastikan benar. Kenapa? Karena kita pakai metode ilmiah. Dan itu juga dibolehkan oleh Rasulullah, namanya metode hisab. Lalu ya kan juga boleh, Gus. Iya. Kalau kita itu gabungkan aja dah antara ru'yah dan hisab. Apa? Ru'yatul bil ilmi. Ru'yah dengan cara melihat, tapi tidak hanya dikinceng, tapi dengan ilmu. Di Islam ada namanya ilmu falak. Falakiyah. Saya pernah belajar itu lama, itu 1 semester lebih. Belajar ilmu falak itu ilmu tentang perbintangan. Artinya astronomi. Dan itu juga sekarang sudah hebat itu astronom kita itu. Ya, jadi kita serahkan kepada yang ahlinya. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Oke, kira-kira Ramadan tanggal 2 tadi Pak Jo ya? Insya Allah, Gus. Bismillah. Tanggal 2. Nanti SPMA akan mengumumkan tanggal berapa. Ya, besok tak umumkan wis. Saya tanya Bu Nyoman. Jadi ya sampean ya tanya orang-orang terdahulu, mbah-mbah kita. Itulah apal betul. Saiki Rejab, Syawal, Pos, apal ya. Dan pasti benar wes. Nah itu sidang isbat itu habiskan 9 miliar, 10 miliar hanya untuk menentukan. Nah itu untuk beli minyak goreng udah dapat berapa itu. Nah, makanya ayo hidup itu yang efisien. Nah, kalau tanggal 2 berarti dari sekarang masih berapa hari itu? Siapkan fisik, olahraga, ya, makan pecel yang banyak. Kemudian apa? Olahraga, makan pecel, terus apa lagi? Selalu tersenyum lah, selalu tersenyum. Nah itu kalau ketemu Pak Jo, gimana Pak Jo? Ya alhamdulillah, nggak pernah tersenyum sehingga optimisme itu muncul gitu. Nah kalau ketemu terus wajah itu jegureng tok, di sini sambat tok, bumi ini loh cepet punah. Kalau diisi makhluk-makhluk yang di sini sambat tok ya toh, mulai dari sambat kondisi politik, sambat kondisi ekonomi, sambat kondisi gegerku kenceng, boyokku moncrot, wes kakaru-karuan. Ayo sing sehat gitu loh, umat Islam itu. Nah, umat Islam itu sehat, optimis. Apapun yang terjadi, rawi-rawi rantas, malang-malang putung gitu loh. Ya, jadi sehat. Terus semua, ini ada 150 kamera, sehat semua menyambut Ramadan. Nah ini dulur-dulur, insya Allah mau baksos. Siapa yang ikut bareng ke baksos Probolinggo? Ini komandannya yang Tabanan ini siapa, yang Denpasar siapa, yang dari Kalimantan siapa? Ikut ya. Saya nggak bisa datang, Gus. Ya ikut dalam bentuk apa? Doa minimal. Ya, inilah itu jihad kita untuk menyauti ayat ini. Supaya apa? Bunyanum marsus. Kemudian Allah merahmati meridai kita. Kita dalam siratal mustaqim ila akhiri hayah husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al Allahumma qina fi man ataitu wa afina fi man afaitu lana fi man tawallitu barik lana fi man ataitu qina syarra ma qadaitu fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa inna lidil man wa la yudla yazzu man ataitu barak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaitu astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu اللهم ادفع عنا البلاء والوباء بدل حسن من الجن وشهادة جن كفر لنا الجن ولنا ولا تجعلنا اللهم احفظ درجاتنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا مع الشاهدين أنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا
Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي وللمسلمين ربنا اغفر لنا صبر وثبت أقدامنا فانصرنا على الكافرين وتوفنا مسلمين ربنا تقبل دعاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya hayyu ya qayyum ya fatahu ya razzaqu ya hayyu. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah.